Di dalam Islam ada 3 panggilan. Yang panggilan ini tentu ada pada diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama hidup kita hanya 3 panggilan inilah yang akan kita dapatkan. Yang pertama, panggilan adzan. Kita akan respon dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga panggilan inilah panggilan yang sangat terpuji, panggilan yang sangat mulia, sehingga orang-orang yang mendengar daripada azan mendapat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah memanggil kita, tentunya kita akan respon dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Di lain pihak mungkin pimpinan kita akan memanggil kita, pasti kita akan respon secepatnya. Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan pejabat, yang menjadikan pemimpin di antara kita, yang mereka ingin dimuliakan, mereka ingin dipuji? Maka tentunya kita ingin ketika Allah manggil kita, maka kita bisa merespon dengan melaksanakan sholat dengan 5 waktu. Sehingga ciri daripada orang yang beriman, yang mereka adalah melaksanakan sholatnya dengan tepat waktu, dalam arti mereka selalu melaksanakan daripada sholat 5 waktu yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Inilah panggilan yang pertama, panggilan adzan. Sehingga panggilan inilah menjadi suatu nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita lihat dan kita dapatkan dari seorang ulama besar bernama Hamka Haji Abdul Malik Kalim Amrullah, seorang ulama besar dari Sumatera Barat. Dia menyatakan bahwasanya kalau ingin melihat daripada umat Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, begitu banyaknya orang yang berjalan meminta maaf, bersilaturahim dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat orang yang beriman, lihatlah orang yang melaksanakan subuh dengan berjamaah. Begitu beratnya sholat subuh berjamaah, karena Allah akan berikan satu nilai besar, pahala yang Allah berikan seluruh dunia ini menjadi milik kita. Bahkan sunnahnya yang kita laksanakan, sunnah qobliyah subuh, maka 1 hari penuh ini sudah menjadi milik kita di dalam kehidupan kita selama hidup di dunia dan akhirat kita. Oleh sebab itulah panggilan ini kita respon dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita respon dengan melaksanakan sholat dengan tepat waktu, sehingga mereka termasuklah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang panggilan akan kita dapati adalah panggilan daripada kematian. Nah, panggilan inilah akhir daripada kehidupan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan daripada kematian. Mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiba waktunya. Fa idza jaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwasanya Allah akan memanggil kita. Bila ajal sudah tiba, tidak akan bisa dimundurkan maupun dimajukan daripada ajal tersebut. Waktunya kita wafat, maka akan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wafatnya kita harus memiliki labeling yang jelas, memiliki daripada husnul khatimah, di penghujung daripada ajal kita, di penghujung daripada usia kita akan mendapatkan husnul khatimah baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya adalah mereka yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menambah satu nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan panggilan yang ketiga yang terakhir adalah panggilan haji dan umrah. Inilah panggilan yang bergiliran. Tidak semua umat Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sanggup memanggil seluruh umat Islam seluruh dunia akan bisa melaksanakan haji dan umrah. Tapi kota Mekah dan Madinah tidak akan sanggup menampung seluruh umat Islam dunia yang hampir 1 miliar daripada umat Islam yang ada di dunia ini. Sehingga panggilan haji dan panggilan umrah
bergiliran Allah akan panggil mereka yang sudah siap, yang sudah mampu lahir dan batin. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memberikan satu kewajiban untuk melaksanakan daripada ibadah haji bagi mereka-mereka yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk pergi melaksanakan ibadah haji, mampu dari segi fisik, mampu dari segi finansial. Ada terkadang orang mampu bidang finansial tapi fisik tidak mampu. Bahkan sebaliknya, mereka yang tidak mampu dari segi fisik tapi mereka mampu dari segi finansialnya, sehingga kesehatan kita, keberadaan daripada nilai finansial kita akan bisa melaksanakan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para jamaah yang melaksanakan ibadah haji ini menjadi duyufullah, tamu-tamunya Allah. Insya Allah tamunya Allah akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mampu yang tidak melaksanakan ibadah haji, bagi mereka yang mampu tidak melaksanakan daripada umrahnya, maka tentunya menjadi suatu nilai besar bagi mereka yang menjadikan daripada hartanya, daripada keuangannya, kesempatan daripada waktunya untuk bisa menunaikan daripada ibadah haji menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata hadis, dalam suatu hadisnya Rasulullah bersabda, al-hajju mabrurun laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah begitu besarnya pahala Allah berikan surga kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji, sehingga niat ikhlas kita, kekuatan daripada nilai keimanan kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mereka melaksanakan ibadah haji dan menjadikan sempurna rukun imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita jadikan daripada spirit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat 5 waktu kita. Jangan sampai kita tinggal, karena dalam satu hadis dikatakan, man tarakas shalah muta'ammidan falyatabawwa minan nar. Barang siapa yang menyengaja melaksanakan, meninggalkan daripada salat 5 waktunya, maka menempatkan dirinya di posisi neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ayyakuna khalisan lillahi taala, sehingga seluruh ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.